Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Musalla Al-Burhan, semoga dirahmati oleh Allah. Tidak ada kata yang paling tepat malam hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan. Sampai malam hari ini banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk nikmat sehat, termasuk nikmat dimudahkan melangkahkan kaki dari rumah menuju Musalla Al-Burhan dalam rangka melaksanakan amal ketaatan. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Jadi ilmu agama, menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib bagi laki atau perempuan, yang sudah tua atau yang masih muda, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah nomor hadis 184, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sangat sering kita dengar, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim, laki perempuan, tua atau muda, hukumnya wajib. Jadi wajib, tapi di sini hanya ilmu syar'i. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain hukumnya tidak wajib. Ilmu syar'i itu sumbernya qala Allah dari Al-Quran, qala Rasul as-sunnah, dan qala sahabat. Cuman itu aja, sumbernya dari itu, bukan dari yang lain-lain. Ini wajib kita menuntut ilmu kapanpun, karena dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, insya Allah agama kita semakin baik. Dan insya Allah itu nanti sebagai modal bertakwa dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang masih mau tegak melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, saya ingin melanjutkan pembahasan yang lalu. Saya sudah sampaikan mengenai bagaimana proses terjadinya kiamat, kemudian dilanjutkan dengan hari kebangkitan. Pada saat itu manusia dibangkitkan kembali setelah ditiup sangkakala yang ketiga. Jadi sangkakala yang pertama orang dibuat kaget, kemudian dilanjutkan dengan kiamat. Sangkakala kedua orang dibuat mati semua. Jadi saat bisa bisa dibayangkan kondisi bumi dimuntahkan isinya, langit dibikin pecah, lautan dibikin panas dan meluap. Orangnya hidup. Itu saat terjadinya kiamat.
yang ada di dalam bumi semuanya dikeluarkan. Koncoku ya Allah. Seperti ini sudah saya sampaikan yang lalu. Kemudian tiupan sangkakala kedua, baru orangnya dibuat semuanya mati. Setelah semuanya mati, bumi sudah datar, kemudian ditiup sangkakala yang ketiga, maka semuanya dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, yang pernah dihitan-hitannya dikembalikan, tanpa alas kaki, tanpa baju. Dalilnya dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2439. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, Aisyah kaget. Ya Rasulullah, apakah lagi perempuan dibangunkan dalam kondisi seperti itu dan kondisinya campur baur? Iya. Tapi tidak saling melihat. Semuanya ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Sangat sulit pada saat itu. Sangat sulit, nafsi-nafsi, masing-masing hidup sendiri-sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran surat Abasa disebutkan, coba dibuka surat Abasa itu. Di dalam surat Abasa disebutkan tentang bagaimana kondisi kiamat waktu itu, ya. Kalau terjadinya kiamat sudah kita sampaikan. Jadi bagaimana saat kondisi dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Masya Allah, ya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tidak ngurusi istrinya, tidak ngurusi suaminya. Ibunya yang mengandung, yang melahirkan, begitu baktinya saat dia hidup di dunia, begitu dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak ngurus ibunya. Termasuk Rasulullah SAW, termasuk Nabi Isa, tidak ngurus ibunya. Nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Silakan. Wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idin sya'nu yughni. Surat Abasa, surat yang ke-80 ayat 34. Fadhol, silakan. Artinya surat 80 ayat 34 sampai 37. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup debu, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Itu kondisinya. Jadi pada saat kita dibangkitkan, kita masuk pada hari kebangkitan, kita masuk dikumpulkan di padang mahsyar, kondisinya sangat-sangat sulit. Yang lalu saya sudah sampaikan dalam hadis Sahih Muslim nomor 2439, telanjang bulat, tidak pakai alas kaki. Bahkan matahari diturunkan 1 mil. 1 mil ini ulama punya dua pendapat. 1 mil seperti jarak yang sekarang. 1 mil itu tidak tahu berapa kilo. Berapa kilo? 1 mil berapa kilo? Ya? Cuman ya 3 kilo, ya. Sekitar 3 itu. Tapi ada yang mengatakan 1 mil itu sebagai alatnya ini. Alat apa namanya? Celak atau alis itu. Jadi pendek sekali. Bisa dibayangkan, matahari diturunkan, kondisinya sangat panas sehingga semua orang berkeringat. Tapi tergantung amal solehnya waktu di dunia. Ada yang keringatnya sampai hanya sebatas mata kaki, ada yang sebatas lutut, ada yang sebatas pinggul, bahkan ada yang sampai menenggelamkan orangnya, karena Rasulullah SAW menyampaikan sampai ada di mulut. Rasulullah nggak cukup sampai di mulut, Rasulullah mengatakan tangannya dibeginikan. Coba dibaca sekali lagi, 2441, Muslim yang hijau, Muslim yang terjemah, ya Muslim terjemah, 2440. Kondisinya sangat sulit. Ya,
orangnya sudah tidak pakai baju, kemudian kondisinya sangat sulit. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup, beramallah soleh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Meskipun amal soleh itu kecil, jangan disepelekan. Apa yang kecil? Ketemu senyum, itu kecil, tidak apa-apa, cuman senyum saja. Apalagi amal soleh yang lain jangan ditinggal, karena itu nanti menjadi pemberat timbangan. Begitu pula amal kejelekan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelek apapun walaupun kecil jangan sampai dikerjakan. Silakan Ustaz. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak matahari didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada pula yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang megap-megap terbenam sampai ke mulutnya, sambil Rasulullah SAW menunjuk ke mulutnya. Jadi tidak hanya sekedar bilang megap-megap Rasulullah, tapi sampai seperti ini. Itu keringat orangnya. Jangan dibayangkan, oh berarti nanti dikumpulkan orang yang amalnya jelek kumpul di sana karena keringatnya semuanya semulut. Tidak. Ini masalah gaib. Bisa saja sebelah mata kaki, yang sini sepinggul, bisa saja terjadi. Ini masalah gaib. Antum wajib percaya karena masalah gaib. Ya, kalau orang percaya dalam masalah gaib maka dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Saya lanjutkan. Kondisi yang sulit seperti itu, minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib jilid yang 6. Sahih enggak, di dalam masih belum keluar. Sahih Targhib wa Tarhib jilid yang ke-6. Kondisi yang sulit seperti itu, panasnya luar biasa, orang butuh minum. Cuman sayangnya satu, ada yang mau minum karena Rasulullah SAW saat itu berjaga di telaganya. Semua nabi punya telaga, berharap umatnya mendekati ke telaga supaya bisa minum dari telaganya. Di dalam riwayat yang lain, orang yang bisa minum dari telaga Rasulullah SAW, termasuk dari telaga-telaga yang lain, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Airnya putih, lebih putih daripada susu. Airnya manis, lebih manis daripada madu. Gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Cuman sayang, ada orang yang beriman saat mendekati telaga Rasulullah SAW ditolak. Dalam riwayat yang lain ada semacam dinding sehingga dia tidak bisa mendekati telaga. Kenapa demikian? Mohon maaf. Karena dia melakukan rekayasa ibadah. Dia melakukan rekayasa dalam ibadahnya. Maaf, dia beribadah tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ini yang bahaya. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 3624, jilid yang 6 ya. Silakan. Jelas sekali. Nanti akan kita dengarkan hadisnya bahwa kondisinya sulit, butuh minum, dan Rasulullah sangat berharap umatnya mendekati ke telaga beliau karena Rasulullah jaga di telaga. Kenyataannya dia tidak bisa minum. Bahkan dalam riwayat yang lain ada semacam dinding penyekat sehingga dia tidak bisa mencapai telaga. Silakan. Aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, dan beliau sedang berada di samping sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya aku berada di telaga melihat siapa dari kalian yang datang kepadaku. Demi Allah, sungguh banyak orang yang tertahan tidak sampai kepadaku. Maka aku berkata, wahai Rabbku, mereka termasuk bagianku dan umatku.
Maka dia menjawab, sungguh kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Mereka terus berbalik darimu, berbuat kebid'ahan. Jadi pada saat orang-orang itu tertahan tidak bisa mencapai ke telaga Rasulullah SAW, Rasul membela. Ya Rob, ini umatku, ini bagianku, izinkan untuk bisa mendekati telagaku, bisa minum. Tapi apa jawaban Allah? Kamu tidak tahu, sepeninggalmu mereka melakukan rekayasa ibadah, mereka melakukan inovasi dalam masalah ibadah. Jadi cara ibadahnya dirubah-rubah. Ini tidak cocok dengan yang sekarang, maka harus dirubah. Ini tidak benar. Maka itu hati-hati. Seringkali saya sampaikan, hati-hati dalam masalah ibadah. Apakah ibadah yang seperti ada contoh dari Rasul atau tidak? Ibadah itu hakikatnya dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan, baru dikerjakan. Itu antara lain. Baik, saya lanjutkan. Jadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu sebagian ulama mengatakan bumi yang ada sekarang, sebagian ulama mengatakan bumi baru, datar, tidak ada gunung, tidak ada pohon. Ya, di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-48 ada satu dalil yang mengatakan surat yang ke-40 surat Ibrahim ya, ayat yang ke-48. Silakan dibaca ayatnya, boleh langsung terjemah, boleh, silakan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Itu kondisinya. Jadi sehingga ulama memiliki memaknai ayat ini diganti bumi yang lain. Tapi sementara ulama yang mengatakan ya bumi yang ada ini setelah digulung, dihancurkan, diratakan. Tapi sudah nggak ada pohon, nggak ada pohon. Semua rumah-rumah sudah ada semua, datar. Ya, itu kondisinya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ketiga disebutkan, surat Al-Insyiqaq ayat yang ketiga, wa idal ardu muddat, bumi sudah diratakan. Di dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu ahbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi begini, yang mengatakan bumi yang sekarang tapi sudah diratakan, bentuknya sudah lain. Karena apa? Karena bumi itu nanti akan memberikan persaksian kepada siapapun yang menginjaknya. Maka hati-hati. Nanti akan cerita, saya dulu diinjak sama fulan, setiap waktunya sholat dia berangkat dari rumah menuju masjid sholat berjamaah. Saya dulu diinjak oleh si fulan untuk setiap malam ahadnya tidak ngaji tapi ke diskotik, waliyadzubillah. Itu akan bicara. Maka itu ulama mengatakan ya bumi yang ada sekarang ini, karena mereka nanti bumi ini akan bisa bicara, menjadikan saksi. Itu antara lain. Kemudian secara umum tadi sudah diberikan gambaran, orang-orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, tidak membawa bekal apapun, tanpa bekal apapun, ya. Kemudian Rasulullah SAW merinci, ada orang yang bertakwa, ada orang beriman, ada orang kafir. Bagaimana kondisinya saat dibangkitkan? Di dalam kitab Sahih Bukhari jilid yang kelima, nomor hadis 6523, halaman 480. Langsung halamannya dulu, tidak masalah, biar agak cepat. Halaman 480 jilid yang kelima, nomor hadis 6523. Pada saat itu ada orang yang dibangkitkan, berjalannya tidak dengan kaki, bukan dengan tangannya, tapi dengan wajahnya jungkir balik.
dia jalan pakai wajahnya. Itu kondisinya. Ada orang yang seperti itu. Siapa dia? Dia orang kafir. Jadi sangat mudah mendeteksi, oh dia orang seperti ini, oh dia dulu hidup di dunia begini. Itu ditampakkan semua saat dibangkitkan. Silakan. Nomor hadis 6523 ya. Dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabiullah, bagaimana bisa orang-orang kafir dikumpulkan pada hari kiamat dengan berjalan pada wajah-wajah mereka? Maka beliau bersabda, bukankah Allah yang telah menjalankan mereka di dunia dengan kedua kaki mereka? Allah pun mampu menjalankan mereka di akhirat dengan wajah-wajah mereka. Qatadah berkata, benar, itu adalah kuasa Rabb kami. Itu kondisinya. Jadi kalau Anda nanti ketemu di akhirat, ada orang berjalan dengan wajahnya, dia orang kafir, neraka tempatnya. Tapi tidak langsung masuk neraka, belum. Jadi di padang mahsyar ini cukup lama. Kalau yang lalu saya terangkan bagaimana kondisinya hidup di alam barzah, hidup di alam kubur ribuan tahun, di alam barzah di padang mahsyar lebih lama lagi. Karena tahapannya panjang. Ini baru dibangkitkan saja. Baru dibangkitkan itu sudah kelihatan. Dia berjalan pakai wajahnya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah, bagaimana kok ada orang bisa berjalan dengan wajahnya? Jawaban Rasul, seperti sekarang. Kenyataannya orang berjalan dengan dua kakinya bisa. Padahal binatang itu berjalan dengan 4 kakinya. Wajar 2 orang. Iya, karena kita sudah tahu. Nanti di akhirat akan ketemu orang seperti itu. Kemudian yang kedua ada orang dibangkitkan dengan warna merah. Sebagian riwayat hadis yang lain mengatakan badannya berdarah, merah, tapi tidak amis darahnya, wangi seperti minyak kasturi. Siapa dia? Dia orang yang mati syahid. Itu nanti dibangkitkan dalam kondisi berdarah. Dalam riwayat yang lain kondisinya merah, tapi merahnya sangat wangi, sangat wangi. Dalilnya dalam kitab Sahih Bukhari jilid yang kedua, nomor hadis 2803, halaman 966. Bukhari jilid yang kedua, halaman 966, halaman 966 ya. Jadi ada orang yang dulunya mati syahid, tapi ini mati syahid yang beneran ya, mati syahid yang makromah. Yang lalu mungkin pernah saya singgung, ada orang mati syahid itu bukan syahid makromah, syahid karena sakit, syahid kena apa kemarin itu, COVID ya, itu syahid ya, syahid kena runtuhan bangunan, syahid tenggelam, syahid karena kebakaran. Tapi nanti dibangkitkan tidak seperti orang ini. Ini orang yang mati syahid beneran ya, dan mati syahidnya karena Allah, bukan karena yang lain. Ingat ya, ingat. Saya perlu garis bawahi lagi, semua ibadah tidak bakal diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua muttaba'ah, sesuai dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau orang mati syahid tidak karena Allah, maaf, itu termasuk golongan yang masuk pertama kali neraka. Jadi ada 3 golongan manusia yang akan masuk neraka lebih awal. Siapa itu? Yang pertama, seorang pembaca Al-Quran dengan baik, termasuk ustadz, itu masuk neraka duluan. Nanti lain kali saya sampaikan hadisnya. Kenapa demikian? Allah tanya, kamu benar sudah menikmati nikmat-nikmat dariku? Iya benar ya Rabb. Kamu gunakan untuk apa? Oh, saya membaca Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran. Kadzabta, dusta kamu. Kamu membaca Al-Quran dengan suara yang begitu indah, tujuannya adalah agar disebut sebagai qori. Kamu mengajarkan ilmu, tujuanmu agar dipanggil seorang ustaz, agar dipanggil seorang kiai. Tidak ikhlas karena Allah, neraka tempatnya. Kadzab tak diseret sama malaikat, dimasukkan neraka. Itu yang pertama. Yang kedua,
Orang kaya apa istilahnya? Senang sedekah itu apa? Dermawan. Orang kaya dermawan itu masuk neraka duluan. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, dia dipanggil sama Allah, kamu menerima banyak nikmat dariku? Iya ya Rabb. Kamu menerima banyak harta dariku? Iya Rabb. Untuk apa hartamu? Saya sedekahkan untuk masjid ini, untuk panti asuhan ini, untuk rumah janda dan macam-macam. Kadzabta, kata Allah, bohong kamu. Kamu ingin menyumbang ke sana, menyumbang ke sini, dermawan ke sana agar dipanggil seorang dermawan. Seret dia masuk neraka. Itu antara lain. Waliyadzubillah, hati-hati. Ada 3 golongan yang akan dimasukkan neraka. Maka itu jangan lupa, kita harus ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Saya lanjutkan, dibaca aja dulu hadisnya. Nomor hadis 2803 Bukhari jilid yang kedua, silakan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang menguasai diriku, tidak akan ada seorang pun yang terluka di jalan Allah. Allah lebih mengetahui dengan orang yang terluka di jalannya, kecuali orang itu datang pada hari kiamat dengan warnanya warna darah dan aromanya aroma kasturi. Nah, coba. Jadi berdarah tapi darahnya tidak habis. Wangi, kelihatan, oh dia dulu orang ini mati syahid. Jadi akan nampak. Kemudian yang ketiga, ini sering kita dengar kalau sudah Ramadan, bahwa bau orang puasa itu harum di hadapan Allah. Di hadapan manusia tidak. Jangan salah ya. Nanti antum puasa, ini aku poso, delok ambun. Ya baunya tidak enak, apalagi kalau sudah siang hari. Jangan ya. Ini baunya wangi seperti minyak kasturi di hadapan Allah. Orang yang hidupnya di dunia sering puasa, maka nanti di akhirat dibangunkan, dibangkitkan dengan kondisi baunya sangat harum. Semua orang akan mencium bau. Oh, ada harum. Siapa? Oh, dia. Ternyata dia memang ahli puasa. Ahli puasa. Silakan. Dalilnya dalam kitab Sahih Muslim, jilid yang kedua, yang merah. Muslim yang merah ya. Ya itu betul. Jilid yang kedua halaman 383. Maka itu mumpung masih hidup di dunia, sering-seringlah puasa sunnah, puasa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada istilah puasa weton. Ya, saya masih sering ketemu orang, kenapa hari ini puasa? Loh, saya wetonnya Rebo Kliwon. Jadi kalau Rebo Kliwon tahun berapa itu saya mesti puasa. Jangan. Puasa itu baik, tapi kalau nggak ada dalil, neraka tempatnya. Masa iya, neraka tempatnya. Nanti akan dibuka suratnya. Saya akan sampaikan itu. Muslim jilid yang kedua, nomor hadis 1151. 1151. Bagian kedua. Jadi langsung yang ya betul 1151, tapi jangan bukan yang nomor itu, langsung yang bawahnya. Silakan. Ada. Halaman 383. 161. 1151. Ada? Ada. Oh, enggak ada. Coba sih, lihat. Ya, isi. Ini 1151. Tapi yang kedua, nah yang ini, keutamaan puasa. Yang ini. Ya. Dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada Sa'id bin Al-Musayyab, dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung telah berfirman, setiap amal ibadah anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya perubahan bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Lebih harum di sisi Allah. Jangan coba kalau antum puasa ngomong sama temennya,
Coba lihat bau saya, harum kan? Enggak ya, enggak. Maka itu jangan tinggalkan puasa sunnah. Minimal, sering saya sampaikan, minimal sebulan 3 hari jangan ditinggalkan. Minimal itu. Syukur-syukur kalau bisa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Berapa hari sebulan? 8. Tambah Ayyamul Bid 3 hari, 11 hari. Karena apa? Itu nanti dicatat di buku amal catatan Bapak Ibu sekalian. Ada catatannya. Bulan ini, tahun ini, hari Senin puasa. Bulan ini, tanggal ini, tahun ini puasa lagi hari Kamis. Catatannya penuh. Kalau catatan amal kebaikannya banyak, insya Allah Bapak Ibu akan menerima catatan amal dari tangan kanan. Kalau sudah dari tangan kanan, aman. Jaminannya surga. Nanti lain kali akan saya sampaikan hadisnya. Itu jelas. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim yang terjemah nomor hadis 688, nomor hadis 6, ya itu betul. Bukan yang itu. Ya betul itu. Ya. Nomor hadis 688, Rasulullah SAW pernah berwasiat ada 3 macam. Jangan tinggalkan 3 macam. Ya. Puasa 3 hari setiap bulan. Salat witir sebelum tidur. Dan salat duha 2 rakaat. Sederhana, silakan. 688. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sahabatku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Jangan tinggalkan. Kalau belum pernah berat. Tapi kalau terbiasa enteng. Iya, kerjakan. Bebas harinya. Yang penting harinya jangan diawur. Ikuti yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Senin, Kemis boleh. Ini bukan satu pasang. Senin, Kemisnya nggak puasa boleh. Senin lagi silahkan. Senin lagi monggo. Atau Senin, Kemis, Senin silahkan. Bebas. Yang penting puasa 3 hari tiap bulan. Ini usahakan, jangan ditinggal. Bahkan ingat, pertama kali saya menyampaikan kajian, awal pertama kali saya sudah sampaikan dalam kitab saya Targhib at-Tarhib nomor hadis 3561. Salah satu amal kita yang dikerjakan saat hidup di dunia menolak kedatangan malaikat mungkar dan nakir adalah puasa. Masih ingat? Pertama kali saya sampaikan awal-awal kajian, ya. Jadi di antara kalau kita sudah meninggal dunia, dikubur, diuruk dengan tanah, ditinggal oleh para pengantarnya, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sholat fardu diletakkan di atas kepalanya, puasa diletakkan di sebelah kanannya, zakat diletakkan di sebelah kirinya, sholat sunnah diletakkan di kakinya, sedekah diletakkan di kakinya, bacaan Al-Quran diletakkan di hadapannya, langkah kaki ke masjid diletakkan di dekat kakinya. Ada 9 amalan. Masih ingat kan? Saya pernah sampaikan itu. Kemudian begitu malaikat mungkar nakir datang, ternyata apa? Kalau datang dari arah kanan, puasanya menolak. Makibali madkhulun, tidak ada jalan masuk dari arahku. Masya Allah. Sehingga kalau kita tidak pernah puasa, apakah malaikat mungkar nakir kita tolak? Tidak mungkin. Ini penting. Maka itu puasa Ramadan jangan cukup di bulan Ramadan. Tambahkan puasa-puasa sunnah. Ya, tambahkan puasa-puasa sunnah. Rasulullah tadi sudah memesankan setiap bulan 3 hari. Tidak berat. Tidak ada orang mati gara-gara puasa. Paksa. Yang belum pernah paksa. Pagi lapar, iya biasa jamnya sarapan. Tidak apa-apa, ditahan. Harus paksa. Siang lapar lagi karena waktunya makan. Paksa, tahan. Ini nanti sampai maghrib selesai urusannya. Lumayan dapat 1 hari. Nanti lagi. Kalau sudah terbiasa 3 hari, tambahkan 4 hari, tambahkan sehingga sebulan bisa 10 sampai 11 hari. Itu puasa-puasa sunnah. Jangan banyak-banyak. Tidak usah tiap hari, tidak ada dalil.
Kalau sudah ada dalil tidak usah dikerjakan. Nanti mati masuk neraka, percuma. Ya. Lanjutkan. Yang kedua apa? Selain puasa? Yang kedua sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Usahakan, ya. Tidak rutin tidak masalah. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Loh kok aneh? Iya. Ini bukan aneh. Sholat witir itu dikerjakan bisa 2 cara. Bisa dengan cara bangun tengah malam, kita sholat tahajud, ditutup dengan witir. Itu yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Ya. Oh, maaf, dikerjakan oleh Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau Abu Bakar tidak. Abu Bakar mengerjakan sholat witir itu seringkali sebelum tidur. Sehingga Rasulullah SAW pernah bertanya, ya Abu Bakar, kamu sholat witirnya kapan? Sebelum tidur. Umar, apa jawaban Rasulullah? Dijawab begitu sama Abu Bakar, kamu termasuk orang yang hati-hati, khawatir bangun pagi sudah adzan subuh sehingga tidak sempat sholat witir. Kamu Umar, saya sholatnya nanti tengah malam setelah sholat tahajud. Boleh. Jadi antum setelah sholat, bapak ibu setelah sholat isya 4 rakaat, sholat sunnah yang paling baik di rumah. Tapi di masjid boleh, ya. Yang paling baik sholat sunnah rawatib itu di mana? Di rumah, bukan di masjid. Di rumah. Ada dalilnya, ada 702 Muslim. Sekalian ya, saya tambahkan ya. Muslim 702. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang. Cuma sebelum saya potong dulu, cuman kalau tidak dimungkinkan di masjid boleh. Yang terbaik di rumah, ya. Khawatir lupa di masjid boleh, tidak apa-apa. Ya, Rasulullah SAW selalu sholatnya di rumah. Nanti ini kita perhatikan hadisnya. Padahal rumah Rasulullah dengan masjid jauh dekat, sebelahnya. Iya kan, rumahnya dengan Masjid Nabawi kan sebelahnya. Dan kira-kira bagus mana? Sholat di rumah sama sholat di Masjid Nabawi, bagus mana? Sholat di Masjid Nabawi sama di Mushola Al-Burhan, bagus mana? Nabawi, kenapa? Lebih utama berapa? 1000. Sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali dibanding sholat di Mushola Al-Burhan. Tapi Rasulullah memilih sholatnya di rumah. Karena apa? Sholat sunnah. Silakan. 702. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang sholat sunat rawatib yang pernah dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau sholat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 4 rakaat di rumahku sebelum qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Menurut hadisnya Aisyah. Kalau hadisnya Ibnu Umar 2 rakaat. Jadi sholat di rumah 4 rakaat baru. Tapi kalau rumah masjidnya jauh dengan rumah, ya jangan. Lebih baik sholat sunnah qobliyah zuhurnya di masjid supaya dapat shaf yang pertama. Karena shaf pertama, shaf kedua itu didoakan sama malaikat. Eman. Ya, silakan. Kemudian beliau pergi ke masjid mengimami sholat orang banyak. Sesudah itu beliau pulang lalu sholat pula di rumahku 2 rakaat. Nah, ba'da zuhurnya di rumah. Ba'da zuhur di rumah 2 rakaat. Terus kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Sesudah itu beliau pulang lalu asarnya nggak disinggung. Asarnya nggak disinggung. Karena sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu ada 12 rakaat menurut hadisnya Aisyah. Menurut hadisnya Ibnu Umar 10 rakaat. 12 rakaat itu kapan? Sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 2. Asar nggak disebut. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Sebelum subuh 2. 12. Kalau hadisnya Ibnu Umar sebelum zuhur 2, ini bedanya. Hadisnya Ibnu Umar 2. Jadi boleh, mau 2, mau 4 silakan. Cuman bedanya kalau 4 rakaat kita dengarkan hadisnya. Dibuatkan rumah di surga. Hadisnya nomor 700 ya. 702 dulu ya Bapak, silakan. Lanjut.
Kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Sesudah itu beliau pulang lalu sholat di rumah 2 rakaat. Kemudian beliau pergi mengimami sholat isya. Sesudah itu beliau pulang lalu sholat di rumah 2 rakaat. Nah, jadi ba'da isya di rumah, ba'da maghrib di rumah. Terus? Dan biasanya beliau senantiasa sholat tengah malam 9 rakaat, termasuk di dalamnya sunat witir. Nah, jadi sholat malam itu bebas rakaatnya. Yang penting, yang paling bagus 2 salam, 2 salam. Witirnya boleh 2 tambah 1, boleh langsung 3, boleh, silahkan ya. Yang penting jangan tinggalkan witir. Jangan tinggalkan witir, minimal itu salat malam ya. Masih ingat dulu saya sampaikan bahwa orang beriman disiksa waktu di kuburan gara-gara apa? Dia semalaman cuman tidur. Semalaman cuman tidur, tidak bangun, tidak sholat witir, tidak membaca Al-Quran, dan siangnya tidak mengamalkan isi Al-Quran. Itu disiksa di alam kubur, di alam barzah. Dia dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orangnya berbaring, dilempar dengan batu besar sehingga kepalanya pecah. Batunya menggelinding, diambil lagi, kepalanya utuh lagi, dilempar lagi, pecah lagi. Itu gara-gara itu. Hati-hati ya, minimal sholat witir, minimal sholat witir ya. Bangun-bangun kok sudah mau subuh, 1 rakaat saja tidak apa-apa, 1 rakaat tidak ada masalah. Baik, jadi itu pentingnya puasa. Puasa itu penting. Kemudian ada orang juga yang dibangunkan saat di padang mahsyar, kondisinya lehernya panjang, lehernya panjang. Dalam riwayat yang lain, orangnya dibuat tinggi. Kenapa demikian? Karena saat di dunia dia memuliakan kalimat Allah. Dia adalah muadzin. Nah, maka itu kalau adzan itu dipertahankan. Penting itu, ikhlas karena Allah ya. Silakan. Dalilnya dalam kitab Sahih Muslim jilid yang pertama. Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 442, halaman 442, nomor hadis 387, nomor hadis 387. Berbahagialah para muadzin. Imam tidak disebut di sini, yang disebut muadzinnya ya. Muadzin disebut, sering-sering adzan ya. Kalau perlu balapan ya, siapa yang adzan, tapi yang suaranya enak ya. Silakan Ustaz. Dari Talha bin Yahya, dari pamannya, dia berkata, aku pernah bersama Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu datang seorang muazin mengajaknya untuk sholat. Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat kelak. Lehernya dibuat panjang, ketahuan. Oh, dulu waktu di dunia biasa adzan ini, kelihatan nanti. Jadi orangnya dimuliakan sama Allah. Termasuk orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik antara lain dibuat menonjol oleh Allah. Ya, orang yang biasa berbuat baik saat hidupnya, maka nanti saat dibangkitkan di padang mahsyar itu dibuat menonjol oleh Allah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, itu dari dalam hadis qudsi. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai orang lain karena Allah, itu juga akan dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab Sahih Muslim jilid yang keempat, hadis yang ke 2566, halaman 407, halaman 407. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti saat dibangkitkan di padang mahsyar dibuat menonjol. Bahkan orang itu nanti akan diberi naungan sehingga tidak terasa panas. Dinaungi oleh Allah. Nanti akan saya sampaikan hadisnya. Silakan. Ya. Nomor berapa? Hadis yang ke 2566. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengatakan pada hari kiamat, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku.
Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya, baik. Sudah masuk waktunya adzan Isya, adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Aku mau bola PPS pindah ya no kira PPS. Baik, saya lanjutkan. Mumpung ingat saya karena tadi adzan. Jadi ada baiknya kalau ada adzan kita mengucapkan dengan kalimat yang sama. Untuk yang mendengarkan jangan lupa membaca sholawat. Ya, jangan lupa membaca sholawat. Setelah membaca sholawat baru membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Titik. Jangan ditambahi innaka la tukhliful mi'ad. Hadisnya tidak ada. Khusus yang adzan tidak pakai baca sholawat. Tidak pakai. Karena hadisnya bunyinya bagi yang mendengar adzan. Itu hadisnya begitu. Tidak perlu salat langsung. Allahumma rabba hadhihi da'wati. Itu bagi muadzinnya. Mumpung ingat, mumpung ketemu ya. Nanti lain kali saya sampaikan hadisnya. Baik. Kemudian usahakan setiap melakukan amal soleh disembunyikan. Usahakan. Karena apa? Nanti di akhirat saat dibangkitkan, karena dulunya senantiasa menyembunyikan amal soleh, maka Allah akan mengumumkan, memanggil-manggil, sehingga semua orang tahu mana fulan, mana fulan. Dibegitukan, bukan dimarahi. Jadi karena dulu seringkali menyembunyikan amal soleh, maka itu usahakan kalau amal soleh tidak usah ditunjuk-tunjukin sama teman, tidak usah share di grup, tidak usah di share di status,
Jangan sampai melakukan ibadah haji, melakukan umrah, foto di depan Ka'bah sambil berdoa, disuruh moto, doanya kualik lagi. Iya kan? Kan moto sebagai kelihatan Ka'bah kan membelakangi Ka'bah. Sambil begini sambil difoto. Nggak usah. Sembunyikan aja. Kecuali yang nggak dapat disembunyikan, silakan. Salat berjamaah. Yang tahu ya yang hadir. Yang hadir nggak tahu, nggak usah. Nggak usah. Alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah dan ikut kajian. Nggak usah. Diem aja. Orang lain tidak tahu, tidak ada masalah. Yang penting Allah tahu. Nanti saat dibangkitkan, dimuliakan sama Allah. Hadisnya hadis qudsi, ya. Baik, saya tambahkan sedikit. Kemudian bagaimana orang-orang yang biasa melakukan maksiat saat hidup di dunia? Orang-orang yang biasa melakukan maksiat hidup di dunia nanti dibangkitkan, dibikin malu sama Allah. Yang pertama, orang yang pengkhianat, orang yang pendusta, maka nanti di akhirat dia membawa bendera, saya sebagai pengkhianat. Seperti itu kondisinya. Sehingga semua orang tahu bahwa dia biasa berkhianat, dia biasa melakukan dusta, itu dia bawa bendera. Dalilnya dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 6966, jilid yang kelima. Bukhari jilid yang kelima, halaman 772. Halaman 772. Ya, hadis yang ke 6966. Silakan. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada setiap pengkhianat akan membawa bendera khusus di hari kiamat hingga diketahui pengkhianatannya. Nah, dia bawa bendera supaya orang lain tahu bahwa dia sebagai pengkhianat. Termasuk maaf, termasuk orang biasa minta-minta. Hati-hati. Kita bukan pengemis, tapi maaf, ada temannya pergi ngomong, cuk lali ya, oleh-oleh, bahaya. Itu bahaya. Itu sama dengan minta itu. Dalilnya apa? Dalam kitab Sahih Muslim jilid yang kedua, merah. Muslim jilid yang kedua, halaman 248. Hadis yang ke 1040. Orang yang minta-minta nanti dibangkitkan wajahnya tanpa daging. Hati-hati. Kan wingi lak lu ning Jakarta, ndelele. Bahaya itu. Ya, jangan coba minta-minta, jangan, ya. Silakan. Nomor hadis 1040, silakan. Dari Hamzah bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Nabi SAW telah bersabda, akan ada salah seorang dari kalian yang selalu meminta-minta hingga dia bertemu dengan Allah, sementara tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Nah, tanpa daging, kelihatan nanti dia waktu dibangkitkan. Dan ini baru dibangkitkan dia, nanti belum proses setelah dibangkitkan. Itu prosesnya panjang. Ada pengadilan, ada mizan, ada penerimaan buku catatan amal. Setelah itu semua baru meniti sirat. Nah, setelah meniti sirat baru masuk surga. Tapi sebelum masuk surga kita dikumpulkan di kontoro namanya. Kontoro itu membersihkan hati, sehingga orang sebelum masuk surga itu hatinya bersih, tidak punya sifat iri, tidak punya sifat hasad, tidak punya sifat dengki, nggak lorowan hati. Kenapa? Karena nanti minimal orang itu yang sudah pernah nikah di dunia akan diberi tambahan istri 2. Jadi istrinya berapa? 3. Yang masih bujangan enggak lah, ya. Tapi kalau mati tetap, ya. Kalau baik tetap dikasih istri 2. Dan itu tidak akan iri. Karena apa? Karena sebelum masuk surga itu masuk di kontoro dulu. Kontoro itu membersihkan, hatinya dibersihkan. Bisa dibayangkan orang yang mati syahid dikasih istri berapa? Ada yang tahu? Saya nggak bawa hadiah enggak ya? 100. Saya nggak bawa hadiah. Berapa? Iya, jadi totalnya berapa? 72. Kalau di dunia istrinya 4 ditambah 72 jadi berapa? 76. Luar biasa. Bagaimana kalau iri ya? Itu orang yang mati syahid. Syahid yang syahid makroma.
Syahid yang di medan perang, seperti itu kondisinya. Bahkan dia akan bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Itu orang yang mati syahid. Baik, saya tambahkan 2 lagi yang terakhir. Jadi orang yang biasa minta-minta maka dibangkitkan tanpa daging. Begitu pula orang yang sombong. Ya, saat hidup di dunia dia sombong. Sombong karena jabatan, sombong karena nasabnya, sombong karena banyak hartanya. Maka nanti di akhirat dia dikecilkan oleh Allah. Dia besarnya seperti semut yang berbentuk manusia. Dalilnya ada dalam kitab Tirmidzi. Dalam kitab Tirmidzi yang kuning, ya betul, jilid yang kedua, halaman 935. Halaman 935, silakan. Ada nomor hadis 2492, silakan. Suwaid bin Nasr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti biji sawi yang menjelma dalam bentuk kaum pria. Mereka diliputi dengan segala kehinaan dari segala penjuru tempat. Mereka digiring ke tempat tahanan di neraka jahanam yang bernama Bulas, yang berada di neraka teratas. Mereka dikelilingi oleh api neraka. Mereka diberi minum dari perasaan penghuni neraka, yaitu nanah yang bercampur darah dari penghuni neraka. Baik, jadi orang Indonesia menerjemahkan biji sawi, tapi kalau orang Arab menerjemahkannya semut, sebesar semut tapi bentuknya orang. Ya, wah seperti apa? Nanti akan ketemu nanti, ya. Nanti aja, tidak usah sekarang. Karena ini masalah gaib, masalah gaib. Yang terakhir saya sampaikan, ada orang yang dibangkitkan dengan kondisi badannya tidak normal. Bagaimana? Miring sebelah. Kenapa demikian? Karena dia punya istri lebih dari 1 dan tidak adil. Ya, tidak adil, ketahuan nanti kalau di akhirat. Maka itu kalau cukup 1 ya 1 saja, tapi kalau mau nambah silahkan, tidak perlu izin istrinya, karena yang perlu itu izin orang tuanya. Kalau laki-laki masih punya orang tua, mau nikah lagi, izinnya ke orang tua, bukan ke istri. Kalau izin ke istri itu menurut undang-undang negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu butuh izin istri. Tapi secara syariat Islam tidak perlu. Ya, tidak ada dalil. Tapi hati-hati, Al-Quran mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Karena apa? Yang pengertian adil itu bermalamnya. Kalau istrinya 2, sekarang malam Ahad di istri yang A, besok di istri yang B, lusa di istri yang A, terus gantian. Tidak boleh. Wah, di sini lebih cantik 2 hari, di sini lebih jelek 1 hari. Ini istri tua cukup seminggu sekali, yang ini setiap hari, nggak boleh. Ya, nanti ada dalil. Silakan. Ya, saya tambahkan, minta waktu, mohon izin takmir ya. Minta waktu sebentar, kita lanjutkan sampai habis. Silakan. Tuh. Sudah. Apa ya? Ini tadi terakhir yang sudah, Abu Daud. Iya. Abu Daud sudah. Enggak, yang neraka yang dari nanat bercampur darah. Oh, sudah. Yang Abu Daud belum. Badannya miring. Abu Daud halaman 824. Halaman 824. Hadis yang ke 2133. 2133. Kita sekalian habis. Jadi ada 9 bentuk manusia yang dibangkitkan. Ya, silakan.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki 2 orang istri kemudian ia tidak bersikap adil, maka ia akan datang di hari akhir nanti sisi badannya miring. Nah, badannya miring, ketahuan ya. Berarti dulu waktu punya istri lebih dari 1 di dunianya, maka nanti dibangkitkan badannya miring. Dan sampai istri Rasulullah, coba itu jangan ditutup, nomor 2135 dibaca sekali. Jadi Rasulullah SAW, pengertian adil itu bukan fulusnya, bukan duitnya, bukan belanjanya, bukan malamnya itu harus adil. Kalau punya istri 2, 3 hari terus, jangan 3 hari di sini, 3 hari di sini, 1 hari di masjid, jangan. Urut aja gantian. Kasihan nanti harinya kan tetap terus bosan nanti ya. Coba ini apa yang disampaikan oleh Aisyah. Di antara istri-istri Rasulullah itu ada yang sudah tua, sehingga beliau tidak bisa melayani Rasulullah malam harinya. Akhirnya apa? Takut diceraikan sama Rasulullah SAW. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tua, jatahku aku kasihkan kepada Aisyah. Maka dikasihkan kepada Aisyah. Tapi sebaliknya Aisyah gimana? Oh, kalau jatahku enggak bakalan tak kasihkan orang lain ya. Nah, itu Aisyah ya. Silakan. 2135 ya. Diriwayatkan oleh Urwah, ia berkata, Aisyah pernah berkata, wahai anak saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihkan salah satu di antara kami istrinya dalam masalah bermalam. Tidak ada hari kecuali beliau selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami, sampai tiba giliran salah seorang di antara kami mendapat giliran, dan Rasulullah pun bermalam di sana. Sauda binti Zum'ah. Sama Sauda ya. Sauda itu karena usianya sudah lanjut, beliau tidak bisa melayani Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan apa? Silakan. Ketika ia memasuki usia lanjut dan takut diceraikan, ia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, hari bagianku kuberikan untuk Aisyah. Rasulullah pun menerimanya, berkata Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya. Ya. Sahih. Baik, itu kondisinya. Jadi itu kondisi orang-orang yang dibangkitkan pada saat hari mahsyar, di padang mahsyar. Itu kondisinya ada beberapa macam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, silakan. Saya beri kesempatan. Ibu-ibu mau tanya juga boleh. Barangkali ada. Insyaallah nanti kalau tidak ada pertanyaan, yang berikutnya saya akan sampaikan tentang siapa-siapa orang yang mendapat naungan saat di padang mahsyar. Karena saat itu sangat sulit, tapi ada beberapa orang yang mendapat naungan. Kalau tadi baru orang-orang yang dibangkitkan kondisinya seperti tadi. Saya kira cukup, tidak ada yang perlu ditanyakan barangkali. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.